Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal dan kunci jawaban penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Soal nomor 1. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tuliskan maknanya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah makna Pancasila sebagai dasar negara dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, apa jawabannya? Makna Pancasila sebagai dasar negara yaitu setiap penyelenggaraan ketatanegaraan di negara Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sedangkan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari. Jadi, sikap kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kita pindah soal nomor 2. Tuliskan 5 nilai dasar Pancasila. Jadi yang ditanyakan hanya nilai Pancasila dalam setiap sila Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yakni mengandung nilai ketuhanan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai kerakyatan atau biasa juga dikenal dengan nilai demokrasi. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan. Jadi nilai dasar Pancasila itu ada 5, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sekarang kita pindah soal nomor 3. Tuliskan arti kedaulatan. Jawabannya, kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Jadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Soal nomor 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu menyatakan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara demokratis berdasarkan asas-asas pemilihan umum. Tuliskan 6 asas tersebut. Jawabannya yaitu 1. Asas langsung. Maksudnya bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. 2. Asas umum. Maksudnya bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. 3. Asas bebas. Maksudnya bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. 4. Asas rahasia. Maksudnya bahwa pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun. 5. Asas jujur. Maksudnya penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas yang terakhir yaitu asas adil, maksudnya bahwa pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Asas-asas pemilihan umum ini juga biasa dikenal dengan istilah LUBER, yaitu
langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan jurdil, yaitu jujur dan adil. Kita masuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan 2 cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Tuliskan masing-masing 1 contoh. Jawabannya yaitu contoh pelaksanaan demokrasi langsung yaitu pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Dan contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Demikian jawaban soal-soal penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Sampai jumpa pada pembelajaran semester berikutnya. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran ini walaupun secara online. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Subhana Nurdini Aulia dari kelas 9 Yosudarso. Pada hari ini, izinkanlah saya untuk membawakan pidato singkat saya yang berjudul Pentingnya Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Erlagina. Saya duduk di kelas 9 Yosudarso. Saya akan menyebutkan 4 pasal dalam bentuk penghafalan. Masing-masing 1 pasal yang merupakan perwujudan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal dari pokok pikiran yang pertama, yaitu pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal dari pokok pikiran kedua, yaitu pasal 31 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal dari pokok pikiran yang ketiga. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.